Welcome to AutoCAD Learning. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah polyline dan sistem koordinat kartesian 2 dimensi di AutoCAD. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu menggambar polyline menggunakan sistem koordinat kartesian 2 dimensi di AutoCAD secara akurat. Video ini menggunakan lembar kerja yang bisa di-download dari e-learning STMIC Logika. Now, let's get started. Kali ini kita mau merancang bangun gambar di sebelah kiri atas. Ya, jadi pertama-tama kita matikan dulu ya grid lines-nya. Kita tekan tombol F7. Lalu kita matikan juga snap-nya. Kita tekan tombol F9. Ya, ini terlihat ya, grid off, snap off. Kemudian kita zoom dulu ke daerah penggambaran kita. Kita mainkan Z, enter untuk memilih perintah zoom. Lalu window W. Kemudian kita pilih mulai dari sini ke sini. Oke. Nah, kita panggil perintah penggambaran polyline ya. Saya gunakan command text atau command window saja supaya kita makin terbiasa dan bisa untuk menggunakan auto lifts dan lain-lain ya. Jadi PL singkatan dari polyline. Pada specify start point, lihat di sini promnya. Kita masukkan titik awal penggambarannya yaitu di 50,120. Tekan enter. Ya, itu dia. Nah, kemudian sebelum kita menentukan titik selanjutnya, kita atur dulu ya tebalnya. Di sini di soal tebalnya adalah setengah. Jadi untuk mengatur ketebalan dari garis polyline, kita masuk ke opsi width. Ya, dengan cara ketik saja W untuk memilih opsi width. Enter. Nah, specify starting width. Perhatikan ya prompt yang muncul di command window. Inputkan setengah. Setengah itu berarti 0,5. Ingat desimal titik di sini ya. Jadi 0,5. Tekan enter. Lalu prompt selanjutnya specify ending width. Nah, ini secara default nilainya sama dengan starting width, yaitu setengah. Karena tadi sudah kita inputkan setengah. Nah, maka karena nilai defaultnya sudah cocok setengah, langsung di enter saja ya untuk mengambil nilai default yang dipilihkan atau yang muncul di prompt. Sudah. Kembali lagi kita ke prompt polyline awal, yaitu specify next point or ada di situ opsi arc, half width, length, undo dan width. Maka kita tentukan saja titik berikutnya. Nah, saya akan mulai menggambar ke kanan ya. Oleh karena itu saya masukkan kartesian relatifnya at 2,0. Saya tekan enter. Nah, seperti itu. At 2,0 yang tergambar adalah garis lurus mulai dari koordinat 50,120 lalu ke kanan at 2,0. Nah, selanjutnya kita perlu menggambar garis busur nih ya, garis lengkung. Oleh karena itu kita ubah dulu mode penggambaran garis pada polyline yang pada saat ini garis lurus, kita setting ke garis lengkung dengan cara mengaktifkan opsi arc ya. Jadi kita ketikkan saja A untuk memilih opsi arc, arc. Cukup ketik A, tekan enter. Nah, kemudian
kelihatan ya, ini lihat nih penggambarannya sudah ke garis lengkung. Nah kemudian kita cocokkan nih dengan soalnya. Nah soalnya ternyata kalau kita perhatikan arah dari arc dan besar sudut arc tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu kita atur yuk, atur aja melalui opsi angel. Ya, ini kelihatan ada opsi angel, center, close, direction, half width dan seterusnya ya. Yang kita pilih adalah opsi angel, berarti kita panggil lagi opsi angel di dalam kurung siku itu dengan mengetikkan A lagi ya. Karena kan kapital dari angel A, berarti kita cukup panggil dengan ketikan A untuk angel. Enter lagi. Kemudian akan muncul prompt specify included angel. Ya, di sini kita tentukan arah dan sudutnya sekaligus, yaitu ini setengah lingkaran berarti 180 derajat dan searah jarum jam berarti negatif 180. Jadi yang diinputkan di sini adalah negatif 180. Kemudian tekan enter. Ya, seperti itu. Nah, pada prompt specify endpoint of arc, yuk kita tentukan titik ujung dari arcus yaitu at itu 32 ya. Berarti at 32,0. Ya, seperti ini. Sudah jadi. Nah, kemudian pada latihan kita perlu lagi garis lurus ya, kembali lagi ke garis lurus, tidak lagi arc atau garis lengkung. Nah, sementara polyline kita kan dalam posisi aktif arc-nya, garis lengkungnya. Jadi, ayo kita kembali ke mode garis lurus. Caranya, nah di sini ada opsi line, ya. Di antara angel, center, close, direction, half width ada line dan kawan-kawannya. Maka kita panggil opsi line tersebut, yaitu dengan mengetikkan huruf L, ya, karena di situ L kapitalnya ya. Kita ketikkan huruf L untuk memanggil opsi line, sub, enter, ya kan? Maka hasilnya dia kembali ke mode garis lurus. Lalu kita pilih lagi titik selanjutnya, ya. Jadi at 28,0, ya. Jadi seperti ini. Kemudian masih dalam mode garis lurus, kita sekarang gambar garis ke atas, yaitu at 0,20. Baru gambar garis ke kiri 2 mili ya, yaitu at minus 2,0. Nah, kemudian kita butuh garis lengkung, berarti kita panggil arc-nya lagi dengan cara ketik A, enter. Kemudian lihat nih, kita atur ya arah sekaligus besar sudutnya sesuai yang diinginkan. Berarti kita masuk lagi ke angel. Ketik lagi A, enter. Nah, pada prompt specify included angel kita masukkan kembali besar dan arah sudutnya yaitu negatif 180. Tekan enter. Ya, sudah cocok seperti ini. Baru pada prompt specify endpoint of arc, langsung kita masukkan koordinat kartesian relatifnya, yaitu at negatif 26,0. Ya, kita tekan enter. Kemudian, nah yang dibutuhkan di soal adalah garis lurus kembali, bukan garis lengkung. Jadi kita panggil kembali opsi line yaitu L, enter. Nah, kemudian kita tentukan titik ujung dari garis lurus kita yaitu at 0,40. Ya. Seperti itu. Lalu kita gambar lagi garis lurus ke kiri at negatif 24,0. Kita gambar lagi garis lurus kecil itu 2 mili ya. 2 mili ke bawah. Kemudian, maaf mata saya kadang-kadang kalau melihat gambar yang tulisannya kecil-kecil agak-agak kurang kurang fokus. Jadi at 0,40
negatif 2, dan enter. Kemudian, nah kita di sini memerlukan lagi garis busur, jadi kita panggil A untuk memanggil opsi arc. Kembali lagi kita tentukan sudut dan arahnya dengan memanggil opsi angle. Kita ketik lagi A, enter. Masukkan lagi negatif 180. Seperti itu. Lalu kita specify endpoint of arc, titik ujung daripada arc, yaitu at 0, negatif 36. Ya, seperti ini. Nah, ini kita masih modus arc, padahal yang kita butuhkan selanjutnya adalah garis lurus. Kita panggil lagi perintah line, L, enter. Kemudian kita tentukan ujung dari line tersebut, yaitu at negatif 10,0. Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk ke bawah, ya, apabila dari tadi kita menggambar desain ini tidak putus, tidak keluar dari perintah polyline, maka bisa langsung memanggil opsi close. Ini dia close C, sehingga secara otomatis nanti AutoCAD akan menyelesaikan penggambaran dengan menutup dari titik ujung yang ini sekarang ini, ya, yang terakhir ke titik ujung yang pertama kali kita mulai itu penggambaran. Nah, apabila pada kasus yang berbeda, ketika menggambar desain ini kita terputus-putus di tengah, artinya sempat terkeluar dari perintah P-line, polyline, atau mungkin ya sempat, pokoknya putus lah, bisa karena untuk menghapus atau bisa karena salah, maka ya mau nggak mau kita masukin aja ya dengan menggunakan sistem koordinat Cartesian relatif, yaitu at 0, negatif 22, seperti itu. Nanti untuk keluar dari perintah P-line tinggal tekan enter apabila sudah tergambar utuh desain sesuai dengan soal. Oke, di sini karena saya dari tadi tidak putus, kita menggunakan close seperti yang tadi sudah dilakukan. Jadi tinggal tekan enter, selesai gambarnya. Kemudian kita akan gambar border daripada desain ini sesuai dengan soal. Jadi untuk menggambarnya saya memilih perintah rectangle, ya. Ini saya ketik aja REC, rec. Nah, kemudian sebelum kita mulai menentukan dua titik ujung rectangle yang akan membentuk garis diagonal, kita tentukan dulu width-nya, ya, ketebalan garis. Karena di sini sesuai dengan soal, ketebalan garis bordernya adalah 1. Jadi kita masuk ke opsi width, kita panggil opsi width ini, kita ketik W, enter. Kemudian specify line width for rectangle. Nah, pada prompt ini kita inputkan ketebalan garis rectangle yang mau kita buat, yaitu 1. Jadi 1, ketikkan aja 1, tekan enter. Selanjutnya kembali ke prompt awal pada rectangle, yaitu specify first corner point, ya. Tentukan titik ujung awal daripada rectangle. Nah, di sini di soal ini clue-nya itu ada awal penggambaran ini yaitu di 50,120, sehingga berarti titik awal dari rectangle itu masing-masing dikurangi 4. X-nya 50-nya dikurangi 4, Y-nya 120 juga dikurangi 4. Berarti titik awalnya adalah 46,116. Nah, di sini titik awal seperti umum dilakukan, kita menggunakan sistem koordinat Cartesian absolut. Jadi tanpa notasi add, ya. Cukup inputkan 46,116. Tekan enter. Nah, kemudian titik ujung dari rectangle yang lain yang akan membentuk garis diagonalnya, yaitu kita pakai sistem koordinat Cartesian relatif, ya. Jadi add, nah ini kita jumlahkan, soal ini ada 4 tambah 2 tambah 32 tambah 28 tambah 4, berarti X-nya 70, X relatif, ya. Kemudian untuk Y relatif 4 tambah 20 tambah 40 tambah 4, berarti Y relatifnya 68. Oke, jadi kita inputkan di sini, add-nya sudah saya ketikkan.
70,68. Langsung tekan enter. Dah selesai. Untuk menampilkan semua objek pada batas penggambaran, kita panggil lagi perintah zoom ya. Jadi ketik Z, enter, lalu pilih opsi all. Jadi ketik A, enter. Dah selesai. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku AutoCAD STMIC Logika. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.